Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur percabangan if else if. Jadi struktur ini adalah struktur percabangan yang lebih kompleks ya dibandingkan dengan struktur if sederhana dan if else yang telah kita bahas di video sebelumnya. Oke, jadi adik-adik para pembaca modul pembelajaran interaktif Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. eh, Pada video ini kita akan khusus membahas mengenai eh, percabangan if else if ya. Contoh program percabangan if else if. Nah, sebelum masuk ke contoh programnya, kita ingat kembali materi mengenai sintaks if else if. Jadi adapun sintaks if else if itu sendiri adalah ya kurang lebih hampir sama dengan sintaks if else, hanya saja di belakang else uh, di belakang else terdapat if ya. Di belakang else sebelum else terakhir itu ada if tambahannya. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya adalah if ada kondisi di mana kondisi ini jika bernilai true, maka bagian perintah yang akan dieksekusi adalah bagian yang ini, kurung kurawal pertama ini. Nah, kalau ini bernilai false, maka proses pengeksekusian akan berpindah ke bagian else if berikutnya, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, karena di sini ada if, berarti setelah if ada kondisi. Nah, ini adalah kondisi kedua yang akan diuji. Kondisi kedua akan diuji jika kondisi pertama bernilai false. Nah, misalnya kalau bernilai false berarti lompat ke sini dan kondisi kedua diuji. Jika kondisi kedua diuji bernilai true, maka baris perintah di area kurung kurawalnya ini itu akan dieksekusi. Tapi kalau kondisi dua ini bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah bagian else. Jadi bagian else ini akan dieksekusi jika semua kondisi bernilai false ya. Oke. Jadi ini akan dieksekusi jika semua kondisi bernilai false. Jadi kalau di sini false, di sini juga false, maka bagian else akan dieksekusi. Seperti itu. Namun kalau kondisi pertama bernilai true, maka bagian ini dieksekusi dan bagian else if dan else itu tidak akan dieksekusi. Jadi setelah dari sini langsung loncat keluar. Tapi kalau di sini bernilai false, lalu di sini bernilai true, maka ini akan dieksekusi, lalu kemudian akan loncat keluar ya proses pengeksekusiannya. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, di sini kondisi yang diuji di bagian kondisi pertama adalah X lebih besar daripada 0. Nah, jika X-nya adalah 0, maka di sini otomatis bernilai false. Karena bernilai false, maka ini tidak akan dieksekusi. Proses pengeksekusian akan lanjut ke bagian else if ini. Nah, di bagian else if ada kondisi juga yang akan dieksekusi, yang akan diuji, yaitu bagian ini. Nah, kalau kita lihat, misalnya X-nya adalah 0, seperti yang saya katakan tadi, ya, seperti ini, berarti ini juga bernilai false. Ya kan? Karena 0 tidak lebih kecil daripada 0. Nah, karena ini bernilai false, maka ini tidak akan dieksekusi. Sehingga proses pengeksekusian akan lompat ke else dan ini akan dieksekusi. Kenapa langsung dieksekusi? Karena di sini tidak ada pengujian kondisi. Ya, seperti itu. Karena di sini tidak ada pengujian kondisi, jadi langsung dieksekusi. Else itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti selain itu mungkin ya, kurang lebih ya samalah dengan selain itu maksudnya. Nah, kalau kecuali misalnya di sini X-nya adalah
Anggaplah X-nya adalah 1. Berarti kondisi pertama bernilai true, ya kan? Karena 1 lebih besar daripada 0. Nah, karena 1 lebih besar daripada 0, maka bagian ini akan dieksekusi, sehingga akan tampil ke layar X lebih besar daripada 0. Ya, sebagai output. Ya, ini kan tampil sebagai output. Nah, setelah ini dieksekusi, proses pengeksekusian akan langsung meloncat ke keluar dari struktur if. Jadi yang kedua ini tidak akan dicek lagi. Ya, begitupun dengan else, tidak akan dieksekusi lagi. Ya, walaupun di sini sebenarnya misalnya bernilai true juga, tapi kalau sudah mendapatkan satu kondisi yang bernilai true, maka ya sudah sampai di situ. Perintahnya dieksekusi, lalu kemudian proses pengeksekusian akan keluar dari struktur if ini, ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada dua kondisi, ya. Kenapa ada dua kondisi? Karena ada dua if. Jadi ingat, jika ada if, berarti di belakangnya akan mengikut kondisi, pengujian kondisi. Kalau tidak ada if, maka tidak ada pengujian kondisi. Seperti di bagian else ini. Tidak ada if-nya berarti ya tidak ada kondisi yang diuji. Nah, kalau kita lihat di dalam contoh flowchart-nya ya kurang lebih seperti ini. Misalnya X-nya kita isi dengan berapa X-nya ya? Kita isi dengan minus 2 misalnya. Nah, kalau kita lihat X-nya minus 2 berarti ini bernilai false. Karena minus 2 tidak lebih besar daripada 0. Maka proses pengeksekusian akan loncat ke sini. Kemudian di sini dicek lagi, apakah X lebih kecil daripada 0? Minus 2 lebih kecil daripada 0. Jawabannya adalah true. Karena true, maka ini dieksekusi. Setelah ini dieksekusi, tampil ke layar, lalu kemudian proses pengeksekusian keluar dari struktur if ini, dan dilanjutkan ke perintah-perintah berikutnya, ya, perintah di bawah struktur if ini. Jadi ini adalah satu struktur if, ya, satu kesatuan struktur if. Nah, kalau ini kita lihat dalam bentuk flowchart, berarti ini sama saja seperti yang tadi, ya. Jadi ingat kembali bahwa X-nya adalah min 2, misalnya. Ya, sekarang di sini ditanya, apakah minus 2 lebih besar daripada 0? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka false. Karena false berarti ke sini. Di sini ditanyakan lagi, apakah minus 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah betul. Karena betul, maka true. Karena true berarti lewat sini. Nah, di sini berikutnya adalah cout atau menampilkan X lebih kecil dari 0. Ya kan? Menampilkan X lebih kecil daripada 0. Setelah dieksekusi, lalu kemudian keluar dari struktur if ini. Jadi di sini boleh read, boleh boleh write ya. Intinya di sini adalah gunakan saja bahasa program yang sesuai ya dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Oke. Nah, kalau misalnya di sini X-nya adalah 0 seperti yang saya katakan tadi, maka di sini akan bernilai salah kan? Bernilai false karena 0 tidak lebih besar daripada 0, karena salah berarti ke sini. Di sini 0 lebih kecil daripada 0, jawabannya adalah tidak, berarti false, berarti ke sini. Nah, karena false, maka ke sini, dan di sini X sama dengan 0. Akan ditampilkan tulisan seperti ini, dan lalu kemudian proses pengeksekusian keluar dari struktur if, else if ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, struktur if, else if ini lebih kompleks dibandingkan dengan struktur if dengan satu kondisi dan struktur if dengan satu kondisi yang disertai dengan else, ya, lebih kompleks. Nah, adapun contoh programnya seperti ini, ya. Kalau bisa kita lihat di sini area kekuasaan fungsi main adalah baris keempat hingga baris ke-20. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel, ya, namanya adalah usia, bertipe dia unsigned ya, artinya bilangan tidak bertanda. Kemudian short,
ya. Kemudian bertipe integer. Oke. Nah, artinya unsigned ya tidak ada nilai minusnya. Semua dianggap sebagai nilai plus. Dan short berarti kita menggunakan range integer yang paling pendek, yang paling kecil, sehingga bisa menghemat memori ya. Nah, di sini kemudian kita isi dengan nilai 20. Sekarang, di sini bisa kita lihat ada satu kesatuan struktur if, ya. Ini adalah satu kesatuan struktur if. Sehingga ketika ada satu saja bagian yang dieksekusi, maka setelah bagian itu dieksekusi, proses pengeksekusian akan keluar dari struktur if ini dan lanjut ke baris berikutnya. Sekarang kita cek 20. Nah, sekarang di sini di if yang pertama, kondisi pertama akan diuji. Apakah usia lebih kecil atau sama dengan 1? Jawabannya adalah tidak. Ya. Karena tidak, maka ini tidak dieksekusi. Berarti lanjut ke sini. Nah, di sini ditanyakan, apakah usia lebih kecil atau sama dengan 10? Jawabannya tidak. Karena tidak, ini juga tidak dieksekusi. Lalu kemudian proses pengeksekusian akan melompat ke sini. Di sini dicek apakah usia lebih kecil atau sama dengan 19. Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Karena tidak, maka ini tidak akan dieksekusi dan proses pengeksekusian akan lanjut ke sini. Di sini ditanyakan apakah usia lebih kecil daripada 60? Jawabannya adalah betul, lebih kecil daripada 60. Karena ini bernilai benar atau bernilai true, maka ini dieksekusi. Usia akan ditampilkan string usia dewasa 20 sampai 60 tahun. Lalu kemudian setelah ini dieksekusi, proses pengeksekusian akan keluar dari struktur if ini dan lanjut ke baris ke-18 ya, setelah kurung kurawal terakhir dari struktur if ini. Lalu kemudian akan ditampilkan string usia yang dimaksudkan adalah usia. Berarti di sini ini adalah variabel bukan string, berarti yang ditampilkan adalah 20. Sekarang kita coba run programnya. Kalau programnya kita run, apa yang akan tampil? Nah, yang akan tampil adalah usia dewasa 20 sampai 60 tahun, ya. Usia yang dimasukkan adalah 20. Nah, sekarang kita lihat di sini, kenapa bisa yang ditampilkan adalah usia dewasa 20 sampai 60 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini, usia 20 itu kan tidak lebih kecil atau sama dengan 1, berarti jelas di sini salah kondisinya. Nah, 20 juga tidak lebih kecil atau sama dengan 10, karena 20 lebih besar dari 10 dan tidak sama dengan 10, berarti ini bernilai salah. Ini juga 20 itu tidak lebih kecil dari 19 dan tidak sama dengan 19, berarti ini bernilai salah. Nah, sedangkan di sini, ini usia itu lebih kecil atau sama dengan 60. Artinya 20 itu memang betul lebih kecil daripada 60 atau tapi tidak sama dengan 60. Tapi kan di sini kita menggunakan lebih kecil atau sama dengan. Berarti ya masuk ya, masuk artinya betul usia di sini nilainya 20 itu lebih kecil daripada 60. Walaupun tidak sama dengan 60, tapi ya sudah benar karena lebih kecil atau sama dengan. Sehingga ini akan dieksekusi. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa bagian else tidak dieksekusi? Jadi pada struktur if, ketika ada satu saja bagian yang sudah dieksekusi, bagian perintah ya, perintah bagian dari if-nya yang telah dieksekusi, itu maka bagian yang lain setelahnya itu tidak akan dieksekusi lagi. Jadi langsung loncat keluar. Atau misalnya seperti ini. Saya berikan contoh misalnya, saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Ya, oke.
Nah, eh, anggaplah misalnya di sini kita ganti dengan berapa ya? Misalnya satu, satu ya. Jadi usia di sini adalah bernilai satu. Sekarang dicek di sini. Yang pertama, jadi selalu dimulai dari yang pertama. Apakah usia lebih kecil atau sama dengan satu? Jawabannya adalah betul. Karena ya satu itu lebih kecil atau sama dengan satu. Jadi walaupun tidak lebih kecil, tapi di sini ada sama dengan. Artinya, ya satu sama dengan satu, berarti bernilai benar. Sehingga yang akan dieksekusi adalah bagian yang ini. Nah, setelah ini dieksekusi, maka proses pengeksekusian akan langsung lompat ke setelah dari struktur if ini. Yang ini tidak akan dicek lagi. Ini juga tidak akan dicek, ini juga tidak akan dicek, ini juga tidak akan dicek. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat bagian kondisi ini juga bernilai benar. Kalau usia diisi dengan nilai 1, ini juga bernilai benar, ini juga bernilai benar, ini juga bernilai benar. Tapi kenapa ini tidak dieksekusi? Nah, jadi pada struktur if, dalam satu kesatuan struktur if, ketika ada satu saja kondisi yang bernilai benar, yang mengakibat atau salah, yang kemudian mengakibatkan suatu bagian khusus dari if ini dieksekusi, perintah yang ada dalam kurung kurawal dimanapun pada bagian else ini dieksekusi, maka setelah perintah itu dieksekusi, yang lain itu diabaikan. Ya, diabaikan dan proses pengeksekusian perintah akan langsung lompat keluar dari struktur if tersebut. Ya, struktur if else tersebut. Jadi walaupun ada 100 bagian else if ya di bawah sini, kalau sudah ditemukan satu bagian yang memenuhi syarat untuk dieksekusi perintahnya ya, perintah dalam kurung kurawalnya, maka semua baris di bawahnya itu tidak akan diperhatikan lagi, tidak akan dicek lagi. Nah, sehingga setelah dieksekusi, proses akan keluar dari struktur if tersebut. Lalu kemudian lanjut mengeksekusi baris perintah di bawahnya. Nah, sekarang kita buktikan untuk program. Kalau misalnya kita eksekusi di sini kita ganti 1, maka yang tampil adalah usia bayi 0 sampai 1 tahun. Anda memasukkan usia yang dimasukkan adalah 1 tahun. Jadi seperti itu, ya. Nah, mungkin di sini mungkin ada yang bingung. Ini kan bernilai benar juga kalau kita lihat kan. Ya, betul karena 1 itu memang lebih kecil daripada 10. Tapi ingat bahwa pada struktur if, ketika ada satu saja kondisi yang sudah memenuhi, lalu kemudian bagian perintahnya dieksekusi, maka kondisi yang lain dan bagian perintah yang lain, misalnya di sini, itu semuanya ini tidak akan dieksekusi. Ya, semuanya tidak akan dieksekusi. Jadi kalau misalnya di sini false, tapi di sini true, maka ini akan dieksekusi, tetapi yang setelahnya itu tidak akan dicek dan tidak akan dieksekusi lagi. Ya, misalnya kita ganti dengan nilai 5 misalnya. Maka yang akan tampil adalah usia anak-anak 2 sampai 10 tahun. Kenapa seperti itu? Karena ingat bahwa jadi di sini tentu bernilai false ya, karena 5 tidak lebih kecil atau sama dengan 1, sehingga ini tidak akan dieksekusi. Karena ini dieksekusi, maka akan dilanjutkan ke bagian else if berikutnya. Di bagian else if berikutnya kondisinya akan diuji. Nah, apakah usia lebih kecil atau sama dengan 10? Jawabannya adalah iya, betul. Karena 5 lebih kecil daripada 10. Ya. Nah, karena bernilai benar, maka bagian ini akan dieksekusi. Sehingga tampillah di output usia anak-anak 2 sampai 10 tahun. Ya. Lalu kemudian setelah ini dieksekusi, yang di bawah ini mulai dari sini sampai di sini itu tidak akan dicek dan tidak akan dieksekusi lagi. Ya, walaupun kondisinya
terlihat benar, ya, walaupun kondisinya terlihat benar. Karena kenapa? Karena ini sudah dieksekusi, artinya yang lain tidak perlu dicek lagi, ya. Begitu kalau struktur if. Sehingga setelah keluar dari struktur if ini, maka yang dieksekusi adalah baris perintah berikutnya setelah struktur if ini. Nah, itu ya di sini kebetulan ada satu baris perintah, yaitu cout usia yang dimasukkan adalah usia tahun. Sehingga yang tampil ini akan menampilkan hasil pengeksekusian seperti ini di layar. Ya, satu baris ini. Oke? Ya. Jadi itu untuk materi mengenai struktur if else if, ya. Contoh program if else if. Jadi kalau perbedaannya antara if sederhana itu hanya ada satu kondisi. Kemudian jika kondisinya terpenuhi, maka bagian perintah ini akan dieksekusi. Kalau kondisinya tidak terpenuhi atau bernilai false, maka ya tidak ada yang dieksekusi. Langsung lanjut saja ke baris perintah berikutnya. Tapi kalau dia misalnya if kondisi, kemudian di sini ada perintah yang akan dieksekusi jika bernilai benar, dan di sini ada else yang akan dieksekusi jika bernilai salah. Ya. Nah, ini if yang paling sederhana dengan satu kondisi, ini if dengan satu kondisi juga tapi dengan menggunakan else. Nah, sedangkan yang ini adalah if else if, ya. If kondisi, kemudian di sini perintah akan eksekusi jika kondisinya bernilai benar, kondisi 1, kemudian else if kondisi. Ya, seperti ini. Dan di akhir ada else. Ya. Jadi ingat, setiap ada if pasti ada kondisi yang mengikuti di belakangnya, ya. Jadi perbedaan dari ketiga struktur if ini, kalau ini if-nya ada kondisinya tapi hanya akan ada perintah yang hanya akan dieksekusi di bagian kurung kurawal ini, hanya akan dieksekusi jika bernilai benar. Kalau bernilai salah, maka tidak ada perintah khusus yang akan dieksekusi. Kalau if else, artinya adalah jika kondisinya benar, maka ada perintah khusus yang akan dieksekusi di bagian kurung kurawal pertama. Sedangkan kalau kondisinya bernilai false, maka ada perintah khusus juga yang akan dieksekusi, yaitu bagian perintah bagian kurung kurawal yang ada di setelah else ini. Nah, sedangkan untuk if else if, maka ini bisa kita gunakan jika ada lebih dari satu kondisi yang akan diuji, ya. Nah, seperti ini. Ini bisa sampai beberapa kondisi yang kita inginkan, ya. Jadi tergantung kebutuhan bagaimana kita membangun programnya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan mengenai struktur if else if. Semoga dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk adik-adik, untuk teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.